Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya Sukana Septia Dewi dengan NIM 2121111194 Dan saya Siti Nabila dengan NIM 212111228. Dalam podcast ini kami akan membahas tentang konsep kebahagiaan dalam Islam. Nah, di sini aku mau nanya nih sama kamu. Menurut kamu pengertian kebahagiaan menurut Al-Quran itu seperti apa sih? Menurut saya, pengertian kebahagiaan menurut Al-Quran itu apabila dicarikan padanan ada di dalam Al-Quran memiliki berbagai macam padanan seperti sa'adah, hasanah, tuba, mata, surur, falah, faus, dan farah. 8 padanan kata yang merujuk pada pengertian kebahagiaan di dalam Al-Quran hanya kata sa'adah yang dapat mempresentasikan wacana pemikiran al-atas. Ini didasarkan ia hanya menggunakan tem sa'adah untuk merujuk pengertian kebahagiaan. Isfahani mengartikan kata sa'adah atau sa'id dengan pertolongan kepada manusia terhadap perkara ketuhanan untuk memperoleh kebaikan. Nah, menurut kamu pengertian kebahagiaan menurut para ahli itu seperti apa sih? Pengertian kebahagiaan menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama dari Abu Hamid Al-Ghazali yang mendefinisikan kebahagiaan merupakan suatu kondisi jiwa yang tenang, damai tanpa suatu kekurangan apapun. Puncak kebahagiaan tersebut bisa diraih oleh seseorang ketika telah sampai pada makrifat Allah. Yang kedua, Ibnu Tufail yang mendefinisikan kebahagiaan merupakan sampainya seseorang kepada wajib al-wujud, yaitu pencipta segala yang ada, yakni Allah SWT. Yang ketiga ada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad mendefinisikan kebahagiaan adalah tidak menunjuk pada entitas jasmani manusia, bukan pada jiwa hewani dan tubuh manusia, bukan pula suatu keadaan akal pikiran manusia yang akali belaka. Nah, di sini aku mau tanya nih, menurut kamu kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Kebahagiaan sesungguhnya itu menurut aku kebahagiaan sejati, perasaan senang, tentram, damai, dan nyaman akan suatu hal atau suatu kondisi, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengacaukan perasaan bahagia tersebut. Lalu, ada nggak sih dalil yang menjelaskan tentang kebahagiaan itu? Dalil yang menjelaskan tentang kebahagiaan dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniamu. Lalu, apa sih fungsi agama dalam menjalin kebahagiaan dalam diri seseorang itu? Adapun agama dalam hal ini merupakan fitrah bagi manusia yang mengajarkan cara untuk hidup tenang dan damai, merasa puas, dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Fungsi agama inilah yang kemudian bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi manusia. Nah, sekarang gantian aku mau nanya nih, apa sih makna dari bahagia dan kebahagiaan itu menurut kamu? Oke, bahagia itu adalah suatu keadaan, bukan benda. Sedangkan kebahagiaan itu berarti kesenangan atau ketentraman itu sendiri. Jadi, secara harafiah, bahagia atau kebahagiaan merupakan suatu keadaan, maka kebahagiaan merupakan suatu yang menjadi tujuan, harapan yang diinginkan dan dicapai semua manusia. Nah, itu tadi makna dari bahagia dan kebahagiaan. Kemudian, arti kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti apa? Oke, pengertian kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu keadaan atau perasaan senang, tentram, atau bebas dari segala macam yang menyulitkan atau kesulitan. Sehingga kata kebahagiaan yang mendapat awalan ke dan akhiran an diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman hidup, keberuntungan, dan bersifat lahir dan batin. Nah, tadi pengertian kebahagiaan tadi ini. Kemudian makna kebahagiaan dalam perspektif Islam itu seperti apa? Dalam perspektif Islam, kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, mengenali dunia, dan mengenali akhirat. Makna kebahagiaan menurut
perspektif Islam ini dapat kita ketahui ketika manusia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karakteristik orang yang berbahagia itu dapat dilihat dari perilakunya, seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senang mengajak kepada kebaikan, dan menghindari diri dari akhlak tercela dan kikir. Nah, di sini aku mau nanya, gimana sih cara meraih kebahagiaan menurut Al-Quran itu? Menurut Al-Quran, kunci kebahagiaan seseorang adalah ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 6 yang berarti, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat tersebut pada dasarnya berbicara tentang kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Selanjutnya ditempatkan pada posisi yang hina sehingga menyebabkan dia menjadi sengsara. Kesolehan manusia tersebut sesungguhnya akan terjaga manakala tetap beriman kepada Allah yang kemudian akan melahirkan takwa dan dengan takwa inilah kemudian akan meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, iman diartikan sebagai dasar utama yang mengantarkan manusia dalam kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, ada nggak cara untuk meraih kebahagiaan dalam hidup sesuai dengan Al-Quran? Ada. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada beberapa cara untuk meraih kebahagiaan dalam hidup sesuai dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, kita harus bersyukur. Yang ketiga itu, memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Yang keempat itu, menjauhkan diri dari prasangka buruk. Dan yang kelima itu, menjauhi sifat marah yang berlebihan. Dan yang terakhir itu mengurangi keinginan yang bersifat duniawi dengan zuhud dan qanaah. Mbak, pembahasan kita kali ini mengenai konsep kebahagiaan menurut Islam cukup menarik ya. Iya nih, bener banget. Kalau gitu, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian.